Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egi Tayanti Aulia Rahman, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai artikel penelitian yang telah saya buat dalam acara atau kegiatan Call Paper yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Jadi langsung saja pada pemaparan tiap poin yang ada di artikel penelitian yang telah saya buat dengan judul Strategi Pembelajaran SD Muhammadiyah 1 Taman dalam menghadapi atau di masa pandemi COVID-19. Abstraknya pada tujuan penelitian kali ini untuk mengkaji dan menyimpulkan strategi SD Muhammadiyah 1 Taman ini dalam mengimplementasikan proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, di mana pada metode kualitatif deskriptif ini mendeskripsikan fenomena sosial tanpa hipotesis dengan menganalisis hasil laporan informasi dan melaporkannya secara rinci yang diperoleh dari sumber informasi. Pada teknik pengumpulan datanya yaitu melalui in-depth interview atau wawancara mendalam, melalui dokumentasi dan observasi, sehingga teknik pengumpulan datanya adalah teknik pengumpulan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian, strategi SD Muhammadiyah 1 Taman dalam menghadapi pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini meluncurkan aplikasi yang dinamakan atau yang dinamai dengan Mumtaz Smart. Jadi aplikasi ini sengaja dirancang dengan berbagai fasilitas seperti e-library, materi pelajaran, classroom virtual, telekonferensi, video, dan media pembelajaran serta data hadir siswa, sehingga dapat memudahkan siswa dan guru untuk melakukan interaksi pembelajaran dengan cara jarak jauh atau secara daring yang kita sebut biasanya, sehingga dengan strategi meluncurkan aplikasi tersebut dapat memfasilitasi guru dan siswa untuk tetap melakukan pembelajaran secara efektif di masa pandemi ini. Yang kedua adalah poin pendahuluan. Tepatnya di awal tahun 2020 terjadi maraknya wabah virus COVID-19 atau yang sering kita sebut dengan wabah virus corona begitu ya. Dan ini terjadi penyebarannya tidak hanya di Indonesia saja, tetapi sudah ke seluruh penjuru dunia, salah satunya yaitu negara Indonesia. Oleh karena itu, di dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19 oleh World Health Organization atau WHO merekomendasikan untuk menghentikan sementara kegiatan-kegiatan yang berbau kerumunan begitu ya. Dan pada surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Tinggi nomor 1 tahun 2020 bahwa bunyinya berisikan mengenai himbauan pencegahan penyebaran COVID-19 di dunia pendidikan. Dengan demikian, di dunia pendidikan terlihat sangat jelas adanya perubahan dan inovasi agar proses pendidikan atau kegiatan belajar mengajar tetap bisa dijalankan di masa pandemi COVID-19 ini, yakni dengan di rumah masing-masing atau study from home, yang kita lakukan biasanya dengan belajar atau pembelajaran secara daring. Penelitian karya tulis ilmiah ini ditulis untuk mengkaji secara mendalam mengenai penerapan strategi SD Muhammadiyah 1 Taman dalam menginovasi pembelajaran di masa pandemi COVID-19, sehingga diharapkan pembaca dapat mengidentifikasi tentang sejarah, program unggulan atau mengenai poin utama yaitu mengenai strategi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah poin metode. Pada penelitian ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah 1 Taman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian tipe deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan fenomena sosial yang tanpa menggunakan hipotesis. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian untuk memahami masalah-masalah sosial atau manusia dengan menganalisis kata-kata untuk memahami atau menciptakan gambaran kompleks dan menyeluruh dalam lingkungan alami. Pendekatan ini atau pendekatan kualitatif ini juga bertujuan untuk menyelidiki, mengkaji, menemukan, dan menggambarkan serta menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang dapat dijelaskan atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui in-depth interview atau wawancara mendalam, dokumentasi, serta observasi, sehingga teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan teknik triangulasi. Penggunaan metode kualitatif deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai strategi SD Muhammadiyah 1 Taman dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, poin selanjutnya ada pembahasan dan hasil. Kita terlebih dahulu membahas sejarah SD Muhammadiyah 1 Taman. Sejarah berdirinya SD Muhammadiyah 1 Taman ini awal mulanya berdiri pada tanggal 1 Januari tahun 1953. SD Muhammadiyah 1 Taman ini didirikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah sepanjang. Selepas didirikan, yang menjabat sebagai kepala sekolah pertama awal mula berdirinya adalah Ibu Hajah Mahsusia ABD. Awal mulanya berdiri SD tersebut hanya ada satu kelas, dan untuk kelas 1 saja. Saat ini kisaran usia SD Muhammadiyah 1 Taman sudah mencapai 60 tahun. Dari awal mulanya berdiri di tahun 1953 hingga saat ini di tahun 2021.
Pada periode kepemimpinan, kepala sekolahnya sudah bergilir periode ke-7 yang saat ini kepala sekolahnya dijabat oleh Ibu Eni Khairul Ummah MSI MPD. SD Muhammadiyah Satu Taman di Sidoarjo ini merupakan salah satu dari sekian lembaga pendidikan dasar di Kabupaten Sidoarjo yang diperhitungkan dan sudah dikenal masyarakat baik di wilayah Sidoarjo, Surabaya maupun Gresik. Hal ini dibuktikan dengan jumlah peserta didik yang sebaran atau menyebar domisilinya tidak hanya pada wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo, tetapi sudah meluas ke wilayah Surabaya dan Gresik. SD Muhammadiyah Satu Taman yang mempunyai julukan SD Mumtaz merupakan sekolah dasar swasta tertua di wilayah Taman Sepanjang karena berdiri pada tahun 1953 dengan cepat dan mengikuti zaman. Sekolah ini terus maju dan berkembang. Salah satu strateginya adalah melakukan strategi dengan meluncurkan pembelajaran dengan online atau daring berbasis digital multimedia melalui aplikasi yang bernama Mumtaz Smart. Pembelajaran via online atau daring dalam aplikasi Mumtaz Smart terbilang efektif karena di dalam aplikasinya dibuat tidak hanya memfasilitasi untuk sarana proses pembelajarannya saja, akan tetapi juga mengenai akses ke sekolah. Pada lingkup pembelajaran di dalamnya berisikan materi pembelajaran, video pembelajaran, media pembelajaran, classroom virtual, dan dapat berinteraksi berbasis telekonferensi. Pada lingkup lainnya tersedia e-diary bahkan kehadiran siswa dan keuangan siswa, sehingga memudahkan siswa dan orang tua atau wali murid dapat mengawasi serta dapat mengakses mengenai sekolah dan materi pelajaran sewaktu-waktu dimanapun dan kapanpun tanpa harus datang ke sekolah di masa pandemi saat ini. Baik, selanjutnya pada poin kesimpulan, yakni dalam menunjang pembelajaran dan pendidikan agar tetap efektif dan relevan, maka di masa pandemi COVID-19 ini SD Muhammadiyah Satu Taman menerapkan strategi pembelajaran daring online dengan inovasi pembelajaran digital multimedia via aplikasi atau meluncurkan aplikasi yang dinamakan dengan Mumtaz Smart. Di dalam aplikasinya ini dibuat tidak hanya memfasilitasi untuk sarana proses pembelajaran saja, akan tetapi juga mengenai akses ke sekolah. Pada poin tanda terima kasih ini, dengan terselesaikannya karya ilmiah penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan sangat bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan karya ilmiah penelitian ini. Tak luput juga penulis ucapkan terima kasih kepada Ibu Tri Linggowati SPD MPD selaku Ketua Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih kepada Ibu Eni Khairul Ummah MSI MPD selaku Kepala SD Muhammadiyah Satu Taman yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut. Kemudian penulis ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Arif Yuli Purwanto MPD selaku Wakil Kepala SD Muhammadiyah Satu Taman yang telah bersedia menjadi narasumber di dalam penggalian data penelitian oleh penulis. Dan orang tua senantiasa selalu mendoakan dan mendukung serta memotivasi penulis untuk rajin dan bersemangat dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Tak lupa juga yang terakhir kepada teman-teman atau semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis demi keberhasilan menyelesaikan artikel penelitian ini. Sekian presentasi pemaparan mengenai artikel penelitian saya yang berjudul Strategi Pembelajaran SD Muhammadiyah Satu Taman di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.